Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun berada, di hari Jumat itu ada waktu yang sangat mustajab banget, dan adanya cuma sepekan sekali, yakni di hari Jumat antara asar dan maghrib. Jadi habis asar, kemudian sebelum maghrib itu doa, kalau kemudian kita panjatkan di waktu itu mustajabnya minta ampun. Buat teman-teman yang pada punya masalah apapun masalahnya, buat teman-teman yang punya hajat apapun hajatnya, buat teman-teman yang punya dosa kayak apapun dosanya, coba minta sama Allah. Minta sama Allah, minta dibantu untuk setiap masalahnya, untuk setiap hajatnya, minta diampunin setiap dosanya. Kalau bisa kita doain yang lain, kita doain sebanyak-banyaknya orang untuk kemudian juga pada selesai masalahnya, pada kejawab hajatnya, pada keampunin dosanya. Kemudian kita minta apa-apa yang kemudian manfaat buat akhirat kita. Minta surga, minta ridha Allah, minta ditutup kemudian neraka, minta dijadikan ahli sholat malam, ahli puasa, ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholawat, ahli sedekah. Minta sama Allah supaya jadi ahlul Quran, bisa ngerti Quran, bacanya enak, bacanya benar, bisa kemudian hafal Quran, bisa kemudian mendakwahkan Quran, bisa punya madrasah Quran, pesantren Quran, majelis Quran, halaqah Quran. Ya, minta yang kayak gitu-gitu sekalian, jangan cuma minta dunianya Allah saja, tapi minta akhirat. Baik, manfaatkan betul waktu antara asar ke maghrib di hari Jumat. Dan buat teman-teman semua dimanapun berada, tolong doakan saya, doakan istri saya, anak-anak kami, Wirda Kumi Kun Hafiz Aisyah, doain orang-orang tua kami, doain keluarga besar kami, doain pesantren Darul Quran dengan seluruh cabang-cabangnya, doain rumah-rumah tahfiz di seluruh dunia dan di seluruh tanah air, doain kemudian juga turunan-turunan kami hingga akhir zaman nanti dan keluarga-keluarganya, supaya doa itu kembali lagi kepada teman-teman semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tolong ya. Nah, berikut ini sedikit panduan ketika teman-teman berdoa. Yang pertama, harus yakin ya bahwa doa kita didengar Allah Subhanahu wa taala dan bakal dikabulin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kudu tahu bahwa kita sedang mintanya sama Allah. Ya, kita sedang mintanya sama yang sangat maha berkuasa, yang sangat maha kaya, yang sangat maha besar, yang sangat bisa menjawab semua apa yang menjadi doa-doa kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita kalau bisa dalam keadaan berwudu, kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kemudian salawat dulu, ya sekali, 3 kali, 7 kali, 10 kali, terserah lah. Makin banyak makin baik, ya. Pengantar doa itu salah satu berbentuk sholawat. Makin banyak, ya, makin berat, makin bobotnya bagus pengantarnya itu, maka semakin keren. Misalkan kita baca dulu 100 sholawat gitu ya, baru kemudian doa, wah itu keren banget. Kemudian kita istighfar, ya, sekali, 3 kali, 7 kali, 10 kali, 100 kali kalau bisa gitu ya, atau bahkan lebih. Baru kemudian kita doa. Kita baca minim ya Al-Fatihah sebagai pengantar ya. Ya, kan baca Quran dulu gitu loh. Nah, ini baca Fatihah supaya kemudian teman-teman ketika berdoa ya ada tambahan pengantar. Ya, pengantar tuh gini loh, ibarat kata kita ketika kita kemudian diantar misalkan ke rumah orang kaya untuk minjem duit. Lalu yang nganter kita tuh banyak. Dan setiap yang nganter kita mengendorse kita. Bener orang ini layak dipercaya. Bener orang ini layak dipercaya. Bener orang ini hebat. Bener orang ini bisa mengembalikan dana pinjaman. Makin banyak orang yang nganter gitu ya, makin akan dipercaya oleh yang kaya itu. Nah, doa itu ibarat begitu. Makin banyak pengantarnya, makin hebat. Amal-amal pengantarnya tuh makin banyak, makin hebat. Terus kita bertasbih lah, ya kan, subhanallah, minim itu, subhanallah, kalau bisa subhanallah bihamdi 100 kali gitu, baru kemudian doa, ya, sholawat dulu, istighfar dulu, tasbih dulu, subhanallahi wa bihamdi 100 kali itu cakep, karena begitu kita baca sholawat aja kan, sholawat itu juga ngampunin dosa kita, setiap satu sholawat 10 dosa lo diampunin, ya kan, istighfar juga begitu.
Subhanallah bihamdi pun begitu. Kalau kita baca 100 kali, dosa kita sebanyak buih di lautan juga bakal diampunin Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita sebanyak butiran pasir di padang pasir bakal diampunin. Dosa kita seberat bumi, bahkan kalau kita benar-benar bertasbihnya yang serius, yang yakin, insya Allah bakal diampunin. Lah kan kalau kita udah bersih, kita ngadep yang maha bersih. Kalau kita udah suci, ngadep yang maha suci, insya Allah nggak ada hambatan, nggak ada halangan gitu loh. Kemudian kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tadi Al-Fatihah ya, lewat sedikit. Al-Fatihah itu kan Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu kan amalannya hebat banget. Nah, Al-Fatihah itu kan juga bagian dari Al-Quran, bahkan dia adalah Ummul Quran ya. Ibunya Quran, itu induknya Quran. Tentu hebat sekali begitu kalau kita baca doa didahului dengan pembacaan suratul Fatihah sebagai amal soleh, sebagaimana firman Allah di dalam suratul Kahf, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Kalau pengen ketemu Allah, ya mana amal solehmu gitu. Nah, sebaik-baik amal soleh itu adalah baca Quran diantaranya. Nah, kalau bisa pengantar kemudian doa di hari Jumat ini antara asar ke maghrib, dan juga pengantar-pengantar doa di waktu-waktu yang lain, yakni bersedekah. Teman-teman niatin sedekah, walaupun nanti eksekusinya setelah maghrib, eksekusinya nanti barangkali besok atau lusa, niatin aja dulu sedekah supaya nganterin doa yang mustajab tambah mustajab lagi. Kayaknya itu cukup deh. Insya Allah salawat, istighfar, Al-Fatihah gitu ya, kemudian tasbih, sedekah, insya Allah itu cukup lah ya. Baru kemudian teman-teman berdoa. Tutupannya, jadi kalau udah pengantar itu kan ada kemudian tutupannya, ada muqaddimah, ada khitamnya, ada penutupnya, pamitannya gitu. Nah, pamitannya itu pakai lagi itu, pakai salawat lagi, pakai istighfar lagi, pakai tasbih lagi, pakai Fatihah lagi, bagus banget. Kemudian pakai sedekah lagi gitu, keren. Silakan ya di-share ke teman-teman yang lain yang bukan di komunitas kita, yang bukan di grup kita, maksudnya yang bukan di satu wadah kegiatan, amal soleh, amal sosial, bisnis, maupun juga amal dakwah ya. Barangkali ada teman-teman yang tidak tergabung di grup WhatsApp, di grup Facebook, di grup Paytm Messenger atau website kita, kasih kepada yang lain sebagai amal soleh kita semua. Terima kasih banyak, sampai ketemu nanti di pengajaran-pengajaran berikutnya. Mudah-mudahan Allah ridha buat kita semua. Selamat berdoa di hari Jumat antara asar ke maghrib. Mudah-mudahan doanya orang-orang lain yang berdoa atas anjuran kita dapat pahalanya. Terima kasih ya, saya Yusuf Mansur. Jangan lupa tadi itu segala apa yang sudah dinasihatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh lupa, nanti setiap Jumat di-share lagi nih yang begini-gini ya, malam Jumat atau Jumat di-share lagi supaya mengingatkan mereka tentang waktu mustajab antara asar ke maghrib di hari Jumat. Jazakumullah sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.